Yang kita ketahui, manusia tidak bosan makan apabila datang kelaparannya. Cari makanan demi kelaparan. Ada yang berkata, lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Yang kedua, manusia tidak pernah malas tidur apabila mengantuk telah datang. Walaupun di bawah-bawah pohon dalam hutan. Sampai sekarang masih terlena manusia di atas Tanjung Kasur dekat Pulau Banten. Apakah makna ini Bapak Ibu? Maknanya demikian pula lah. Kalau orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari kemudian, maka tidak bosan-bosan mendengar yang baik. Orang-orang beriman tidak jemu bercakap berkata yang baik. Karena apabila manusia selalu menampung mendengar yang baik, berbicara bercakap yang baik, berarti itu tandanya manusia sayang pada dirinya. Kalau dia tidak suka mendengar yang baik, berarti benci sama dirinya. Karena nanti akan timbul penyesalan. Minta ampunan sudah jadi. Jadi pada subuh hari ini sambungan semalam. Keputusan Allah di hari kemudian diulangi. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya manusia yang bernama muttaqin, yang melaksanakan perintah dunia akhirat, yang mengerjakan kebaikan amal salihat, maka itulah muttaqin. Jadi muttaqin ini Bapak Ibu mohon maaf, ini disebut jenjang ketiga. Kalau manusia sudah berada di jenjang ketiga, dia diberi nama muttaqin. Kalau sudah SK muttaqin, maka dipersilahkan menjadi penghuni surga. Kemudian untuk menjadi muttaqin ini bagaimana? Tanamkanlah 4 huruf dalam tubuh kita supaya disalurkan dari urat kaki sampai urat kepala. 4 huruf. Kalau dibaca 4 huruf itu Bapak Ibu bacaan anak taqwa. Kalau huruf demi huruf taqwaya. Kalau ditanam oleh manusia, laki wanita 4 huruf ini, maka dilantik jadi muttaqin. SK-nya penghuni surga. Apa itu tak? Tak itu tawadhu, rendah diri. Tidak sombong, tidak angkuh, terutama kepada pencipta langit dan bumi. Andai kata seorang murid gerak-geriknya menyenangkan gurunya, itu tawadhu, rendah diri. Tapi kalau dia melawan, dia tunjuki akhlaknya tidak bagus, itu sombong, angkuh. Gurunya dianggap teman, malah orang tua dianggap musuh. Seorang anak menerima nasihat Bapak Ibu, tawadhu. Tapi kalau dia tutup telinga, dia lari waktu ibu bapak menasihati, itu sombong dan angkuh, merugikan. Kemudian huruf kaf, kaf itu qanaah, menerima. Kita di dunia ini apa saja kita terima. Yang menyenangkan, penyambutannya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah dengan meneruskan pelaksanaan perintah. Tapi kalau mengecewa, tidak senang, maka jawabannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau marah kepada siapa? Saya adalah milik Allah, apa maunya Allah? Mau dipotong, mau dibakar, mau apa saja. Dikasih hidup, dikasih mati, terserah padamu ya Allah. Itulah maknanya. Qanaah, menerima apa yang terjadi. Karena mau marah kepada
kita tidak mampu dari kepala sampai kaki. Kemudian wa itu waraon. Apa itu waraon? Dunia kita usaha, akhirat jangan lupa. Akhirat kita bagi, dunia pun petang dan pagi. Karena keperluan kita dua perkara. Masa depan yang pendek sebelum kematian yang kematian, masa depan yang panjang mau masuk dalam kuburan. Harus dipersiapkan sekarang. Kemudian ru'yah, yaitu yakin. Kalau manusia tidak punya keyakinan, tidak buat usaha dan sebagainya. Karena manusia punya keyakinan, sehingga dia lanjutkan cita-cita. Contoh, Bapak Ibu yang hadir di rumah Allah ini karena yakin. Yakinnya apa? Nabi SAW bersabda, "Man tatahara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah." Ingat akhir. Siapa di antara manusia, lelaki dan wanita, mempersiapkan diri dari rumahnya menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan ibadah pada Allah. Apa kata Nabi? Langkah pertama dari ranjang, hapus dosa. Itu yakin. Langkah kedua diangkat derajatnya. Coba pulang pergi dicatat oleh kiraman katib. Yang ditendang kayu, yang disepak batu di jalanan, jadi saksi di hari kemudian. Karena ibu bapak yakin, kasur ditendang, bantal dibuang, menuju kepada panggilan Tuhan. Nah inilah karena belum masuk masjid, sudah begitu pahalanya, hapus dosa, ditambah derajatnya. Kalau sudah masuk masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Namanya salam kepada saudara apabila kita memasuki rumah ataupun teman punya rumah. Itulah namanya tahiyatul masjid. Kemudian jangan kita lupakan niat i'tikaf. Setiap kita masuk Bapak Ibu, niat i'tikaf. Apa itu? Tahiyat seolah-olah beri salam kepada teman yang kita silaturahmi. Apa itu i'tikaf? Supaya masjid ini diakui saya punya tamu ada di dalam tubuhku. Nah, itu. Jadi jangan lupa niat i'tikaf. Kemudian daripada itu sudah kita paham, sudah ada di jenjang ketiga, tanam 4 huruf, dilantik jadi mutakin, diberikan SK surat keputusan menjadi penghuni surga. Tapi ingat, sebelum jenjang ketiga ada jenjang kedua. Jenjang kedua itu apa namanya? Mukmin, mukminah. Mukmin, mukminah. Jadi untuk menjadi mukmin, mukminah itu bagaimana? Tanamkanlah 4 kata, bukan huruf, 4 kata. 4 kata itu apa? Nabi SAW bersabda, la budda 'alal mu'min min 4 asya. Darun wasi'ah, wadabatul qaryah, wasubun jamil, wasirajul mubin. Apabila sudah ditanam 4 kata, dilantik jadi mukmin untuk melanjutkan jenjang ketiga. Apa yang pertama tadi Bapak Ibu? Darun wasi'ah, negeri yang luas. Masya Allah, Nabi umpamakan negeri yang luas itu apa? Hati yang lapang. Apabila manusia di dunia ini hati lapang, barang bagi tidak keluar. Senjata-senjata untuk perang tidak keluar. Kenapa? Karena hati lapang. Apabila punya kesalahan, diberikan pemaafan. Tetapi karena hatinya sempit, balik keluar. Perang juga maju. Akhirnya waktu perang. Yang satu meninggal, yang satu hidup. Yang meninggal ditanam di mobil. Yang hidup dibawa sama polisi. Sama. Nah itu namanya hati lapang. Selalu kalau manusia hati lapang, senyum keluar untuk mencari teman kawan, saudari dan saudara. Kemudian yang kedua, dabatul pariyah, kendaraan yang paling cepat. Apa itu kendaraan yang paling cepat? Amal saleh, ibadat kita. Ibadat itu
adalah kendaraan yang paling cepat. Sekarang kita di dunia ini uang. Uang ini akan melayani keperluan kita. Mau bikin rumah cakap bulan bintang, uang. Tetapi ada beda. Kalau uang ini kita masih ada kerja. Kemana kau? Ke Jakarta. Tidak bisa kita naik kalau uang. Harus kita ke bandara. Ada susah beberapa jam. Baru sampai di tempat. Tapi kalau amal saleh dari kemudian nanti Bapak Ibu langsung jadi serbaguna. Itulah dikatakan oleh Nabi, kendaraan yang paling cepat adalah ibadat kamu wahai manusia, amal saleh yang engkau kerjakan. Langsung jadi serbaguna. Kalau lapar dari makanan, haus dari minuman, kalau berjalan dari kendaraan. Kendaraan apa Bu? Kalau banyak amal kita jadi sedan dan Corolla. Tapi kalau sedikit amal kita, jadilah becak, tidak ada mesinnya. Begitulah kedudukan. Yang ketiga, saubun jamil, pakaiannya indah. Ya, jadi diumpamakan oleh Nabi Hati-8, negeri yang luas. Amal saleh, kendaraan yang paling cepat. Tidak ada kecepatan selain daripada amal saleh di hari kemudian. Yang ketiga, saubun jamil, pakaiannya indah. Apa itu pakaian indah? Kain segempal dari Mandar, bukan. Kain sutra dari Sengkang, bukan. Yang dikatakan pakaian indah, malu. Manusia harus malu kepada Allah. Semua kepunyaan Allah. Ambillah kepunyaan Allah dengan permisi, minta izin. Zuhur datang, Allahu Akbar. Asar datang, Allahu Akbar. Maghrib datang, Allahu Akbar. Isya datang, Allahu Akbar. Subuh datang, Allahu Akbar. Itulah namanya permisi. Minta izin pada Allah supaya saya jangan telanjang nanti malu. Yang keempat, sirajul mudhi, cahaya yang terang benderang. Mesti ada pada seseorang manusia yang mukmin-mukminat. Kalau tidak ada, tidak dilantik mukmin-mukminat. Apa itu cahaya terang benderang? Matahari bukan, siang ada malam tiada. Bulan bintang bukan, malam ada siang tidak ada. Listrik bukan, listrik kalau gelap kita pasang, kalau sudah siang kita simpan. Hilang, datang, timbul tenggelam. Jadi apa itu cahaya terang benderang? Ilmu pengetahuan. Ilmu apa? Matematika? Bukan. Kau kerja apa? Memasak. Ilmu memasak. Kau kerja apa? Sembahyang. Ilmu sembahyang. Mulai cuci pakaian, mandi, wudu, tumak minah, turun naik, bacaan yang dibaca oleh orang salah, bukan majalah, bukan surat kabar. Yang dibaca adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bertanya Pak, Bu kepada kita. Hei, Bu, Pak, mau baca saya? Ya. Waratil Qur'ana tartila. Baca olehmu saya dengan tartil. Ada panjang, ada pendek, ada tebal, ada tipis. Kalau panjang jadi pendek, itu salah makna. Pendek jadi panjang, salah artinya. Jadi ada tata cara peraturan dalam bacaan. Itulah 4 kata tanamkan pada diri kita supaya kita dilantik menjadi mukmin untuk melanjutkan jenjang ketiga. Tapi ingat, tidak akan sampai di jenjang kedua kalau kita tidak singgah di jenjang pertama. Jenjang pertama apa Bapak Ibu? Muslim muslimah. Nah, untuk menjadi muslim muslimah itu bagaimana? Kita tanam 5 rukun. 5 rukun. Apabila 5 rukun sudah kita tanam, dilantik kita jadi muslim muslimah. Apa 5 rukun? Yang kita sudah hafal. 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, mengeluarkan zakat kalau ada penghasilan, dan puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu pergi pulang. Cukup perongkosan dan perbelanjaan, yang pergi senang, yang tinggal keluarga tenang, tidak ada sangkut paut dengan orang. Barangkali itu saja Bapak Ibu, pada subuh hari ini kita sudah mengerti saya harus sampai di jenjang ketiga supaya SK yang terakhir adalah surga.
Kenapa? Karena kita jangan paksa diri, kata Allah. Jangan kau paksa diri. Saya sudah atur perjalanan kamu. Bagaimana aturan Allah Bapak Ibu? Wada'annan naumakum subata. Kami jadikan tidur supaya kamu beristirahat. Itu tidur kamu kalau mengantuk. Apalagi wada'annal laila libasa. Kami jadikan malam untuk pakaian. Ada malam untuk pakaian. Jangan bebas seperti siang. Nanti diterkam oleh hewan. Apalagi wada'annan nahara ma'asya. Kami jadikan siang untuk berusaha. Sekarang ibu bapak sudah siang, manusia bergerak kiri kanan untuk usaha. Apa usaha manusia? Allah berkata lagi, inna sa'yakum lasyata. Usaha manusia berbeda-beda. Beda-beda bagaimana? Tentu saja kalau petani ke kebun ke sawah, kalau pelajar masih tutup sekolah, pegawai ke tempat kuda, pedagang ayo ke pasar. Yang cakarudu lau makin roh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.